Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Realme GT Neo 5 SE resmi dikenalkan di Tiongkok. Perangkat ini menggunakan Snapdragon 7 Plus Gen 2 sebagai dapur pacu utamanya. Realme GT Neo 5 SE punya layar utama 6,74 inci, panel AMOLED dengan resolusi 2772x1240 pixel, dan refresh rate 144 Hz. Perangkat telah dilengkapi dengan RAM hingga 16GB serta storage hingga 1TB. Perangkat ini memiliki kapasitas baterai 5500 mAh dengan kecepatan charging hingga 100 watt, serta berjalan di Realme UI 4.0 berbasis Android 13. Realme GT Neo 5 SE dibanderol dengan harga mulai dari 4,5 jutaan rupiah per unit. Tampilan pertama dari produk Samsung Galaxy Tab S9 Plus nampak bocor di internet. Dari bocoran tersebut, Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini sendiri nampaknya tidak memiliki desain yang jauh berbeda dengan model sebelumnya. Layar utamanya masih mengusung bingkai yang tergolong cukup tebal, dengan bagian belakang terdapat tempat magnetik untuk menaruh S Pen, serta 2 buah sensor kamera belakang. Untuk spesifikasinya sendiri, tablet akan memiliki layar 12,9 inci panel AMOLED dan refresh rate 120 Hz. Tablet akan punya dukungan daya charging 45 watt dengan port USB Type-C, tapi belum diketahui spek lengkapnya untuk sementara waktu ini. Sony resmi mengumumkan kehadiran TWS terbarunya, Sony WF-C700N, yang memiliki bobot 37% lebih ringan dan 38% lebih kecil dibandingkan dengan model sebelumnya. Sony WF-C700N hadir dengan mode ANC atau Active Noise Cancellation, mode transparansi, dan Bluetooth multipoint untuk bisa dihubungkan kedua perangkat secara bersamaan. TWS ini menggunakan driver 5mm, memiliki fitur DSSE upscaling, serta bisa bertahan hingga 7,5 jam pemakaian dengan ANC aktif atau hingga 15 jam pemakaian tanpa ANC. TWS juga telah dilengkapi dengan rating IPX4 untuk daya tahan terhadap percikan air. Sony WF-C700N ini telah dibuka masa pre-ordernya untuk pasar Eropa dan Amerika Serikat dengan harga jual sekitar 1,7 jutaan rupiah per unit. Valve secara resmi akan menghentikan dukungan Windows 7, Windows 8, dan Windows 8.1 untuk Steam mulai dari tanggal 1 Januari 2024 nanti. Ini berarti klien Steam tidak akan lagi bisa berjalan di 3 sistem operasi ini, dan satu-satunya cara untuk kembali menikmati Steam hanyalah memperbarui sistem operasi Anda untuk setidaknya menggunakan Windows 10 sebagai basis. Perubahan ini disebut Valve esensial untuk menjamin fitur inti Steam yang notabene menggunakan Google Chrome bisa berjalan, mengingat ia tidak lagi bisa berfungsi di sistem operasi yang tua. Sistem operasi seperti Windows 7 juga disebut Valve sudah tidak mendukung Microsoft sendiri sejak tahun 2020 kemarin, yang tentu saja membuat PC Anda rentan pada malware dan ragam exploit yang lain. Bagaimana dengan Anda? Berapa banyak dari Anda yang masih menggunakan Windows 7 atau Windows 8? Legendary Entertainment, sebuah production company asal Amerika Serikat yang mungkin dikenal telah memproduksi film-film seperti Interstellar, Dune 2021, Batman The Dark Knight, kabarnya telah berhasil mengunci hak untuk mengadaptasikan Street Fighter ke dalam format film layar lebar ataupun seri. Menariknya lagi, Legendary juga berniat untuk bekerja sama erat dengan Capcom untuk mewujudkan hal ini alih-alih bergerak sendiri. Belum ada informasi lebih jelas soal proyek perdana seperti apa yang bisa kita antisipasi, namun ini jelas memperlihatkan itikat Legendary untuk menghadirkan lebih banyak film Street Fighter lagi di masa depan. Street Fighter sendiri sempat mendapatkan adaptasi film layar lebar di tahun 1994, berbintangkan Van Damme, dan 2009 yang berbintangkan Kirsten Krug, dengan cerita yang berfokus pada sosok Chun-Li. Bagaimana dengan Anda? Film Street Fighter seperti apa yang Anda inginkan? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.